akan bacakan pernyataan sikap. Hidup rakyat Papua. Hidup! Hidup rakyat Papua. Hidup! Hidup petisi rakyat Papua. Hidup! Hidup mahasiswa Papua. Hidup! Hidup perempuan Papua. Hidup! Otsus. Tolak! Otsus. Cabut! Otsus. Cabut! DOB. Tolak! DOB. Tolak! DOB. Tolak! Papua. Merdeka! Papua. Merdeka! Ya, baik. Pernyataan sikap petisi rakyat Papua Sekber Jabodetabek. Cabut Otsus, tolak pemekaran dan gelar referendum di Papua Barat. Pasca pengesahan Undang-Undang Otonomi Khusus Jilid 2 yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengundang 9 bupati yang berasal dari wilayah Pegunungan Tengah Papua. Pertemuan yang direncanakan pada Jumat 14 Maret 2022 mengagendakan persiapan pemekaran provinsi di wilayah Papua, khususnya Pegunungan Tengah. Pembahasan tersebut didasarkan pada pasal 76 Undang-Undang Ayat 3 Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Tuntutan pemekaran provinsi sebelumnya disampaikan oleh beberapa elit politik di Papua dengan landasan yang pertama SK Gubernur Papua Barat Nomor 125/72/3/2020 tentang pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. Yang kedua, deklarasi 4 bupati, dalam hal ini Merauke, Asmat, Mapi, dan Bovendigul. Yang ketiga, deklarasi di Timika pada tanggal 4 Februari 2021 meliputi Kabupaten Timika, Paniai, Dogiai, Deyai, Nabire, dan Puncak. Yang keempat, permintaan Ketua Asosiasi Pegunungan Tengah Deva Yigi Balom kepada Presiden Jokowi di Jakarta. Keputusan sepihak Kementerian Dalam Negeri bersama elit-elit politik praktis di Papua menimbulkan protes masyarakat, kemudian melakukan aksi demonstrasi damai sejak Maret sampai Mei 2022. 26 wilayah menyatakan untuk menolak pemekaran wilayah dan otonomi khusus, yaitu Jayapura, Wamena, Lanijaya, Nabire, Dogiai, Paniai, Timika, Fakfak, Kaimana, Sorong, Manokwari, Yaukimo, Biak, Serui, Merauke, Makassar, Maluku, Manado, Bali, Surabaya, Malang, Jember, Yogyakarta, Semarang, Jakarta, dan Bandung. Beberapa wilayah mengalami represivitas dan intimidasi TNI Polri dalam melakukan aksi demonstrasi damai. Hal ini menunjukkan penjajahan Indonesia di Papua dengan watak militer. Jan Mandenas, Denis Kogoya, Paulus Waterpau, Deva Yegi Balom, Matius Awitau, dan beberapa pejabat-pejabat politik praktis menggunakan panggung politik untuk mencari perhatian Jakarta agar mendapat bagian dalam pembagian kekuasaan setelah pemekaran. Hal ini tidak terlepas dari keinginan untuk menguasai sumber daya alam di Papua. Luas area di Papua secara keseluruhan adalah 45.941.167 hektar. Dengan kekayaan permukaan bumi dalam bumi melimpah, pemerintah Provinsi Papua, Dinas Pertambangan dan Energi merilis peta potensi minyak dan gas. Tampak hampir seluruh wilayah Papua dipenuhi dengan sumber daya minyak dan gas. Yang berikutnya, dampak Otsus dan pemekaran wilayah. Dampak pemekaran adalah menjadi lahan bagi militer Indonesia untuk menjaga kepentingan eksploitasi sumber daya alam. Terbukti, pasca disahkan kebijakan Otsus Jilid 2 yang tidak demokratis, dipaksakan pembangunan Polres di Dogiai, meskipun beberapa kali ditolak oleh masyarakat. Pembangunan Brimob di Yaukimo dan beberapa wilayah lainnya. Pemekaran membuka lahan bisnis menengah untuk pemodal besar, bisnis minuman keras, judi dan prostitusi, serta sembako. 24 Mei 2022, kita dikagetkan dengan meninggalnya 5 penduduk asal Sorong yang meninggal di Jayapura akibat perdagangan manusia. 5 orang ini merupakan korban penyingkiran akibat program pemekaran dan Otsus. Demi sejumlah rupiah, mereka rela mencicipi minuman keras oplosan. Sektor pendidikan tidak mengalami peningkatan kualitas, justru peningkatan kuantitas. Sekolah milik swasta, begitu pula sektor kesehatan. Jumlah orang asli Papua yang kurang dari 4 juta akan terus tergusur demi kepentingan modal di tanah seluas 45 juta hektar. Penggusuran di tanah dan perampasan wilayah dengan dalil hak guna pakai terus terjadi di seluruh wilayah Papua.
Sedangkan dampak KTT G20 terhadap rakyat merupakan kepentingan rakyat Papua untuk memperoleh hak demokratik akan dihambat dengan pertemuan KTT G20 yang diadakan di Indonesia tahun 2022. G20 atau Blok 20 berisi 20 negara di dunia, yang di dalamnya 7 negara menguasai 64% kekayaan dunia. Hal ini berkaitan dengan kepemilikan modal atau investasi di seluruh dunia. 7 negara ini bersatu untuk tujuan memperluas wilayah kekuasaannya untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia. Maka kepentingan pemekaran wilayah di Papua adalah kepentingan pembagian wilayah kekuasaan, penanam modal, dan eksploitasi. Bisa dibayangkan, negara Indonesia memiliki total utang pemerintah per Februari 2022 sebesar Rp 7,58 triliun yang dilansir oleh Kompas. Bagaimana bisa membiayai operasional wilayah baru? Kepentingan pemekaran dan OSUS juga tidak terlepas dari kepentingan Partai Borgis Nasional untuk pemilu 2024. Semua hal ini berkaitan satu sama lain dengan tujuan menjajah, mencuri, dan mengeksploitasi sumber daya alam manusia di Papua. KTT 20 akan menghasilkan kesepakatan kerjasama politik dan ekonomi. Kemudian meluruskan kepentingan ini akan semakin banyak rakyat yang dikriminalisasi dan dibunuh. Dengan segala macam kebijakan Jakarta yang berdampak pada ancaman genosida, ekosida, dan pestisida secara sistematis terstruktur di atas tanah Papua, maka kami yang tergabung dalam petisi rakyat Papua, Sekber Jabodetabek, menyatakan sikap dengan tegas bahwa yang pertama, cabut otonomi khusus jilid 2 dalam kebijakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Cabut. Hentikan 3 rancangan undang-undang pemekaran di tanah Papua. Hentikan. Hentikan rencana pemekaran provinsi di tanah Papua. Hentikan. Tarik militer organik dan non-organik dari seluruh tanah Papua. Tarik. Tolak pembangunan Polres dan Kodim di Kabupaten Dogiai. Tolak. Berikan akses jurnalis internasional independen untuk datang ke Papua dan menginvestigasi segala bentuk kejahatan kemanusiaan di tanah Papua. Berikan akses. Meminta akses Palang Merah Internasional untuk memberikan akses pelayanan kesehatan terhadap 67.000 pengungsi di Kabupaten Duga, Intan Jaya, Puncak Papua, Pegunungan Bintang, Maibrat, dan Yaukimo. Mengutuk keras elit politik Papua dan stop mengatasnamakan masyarakat Papua, mendorong pemekaran demi memperpanjang kekuasaan dan menjadi alat penindas bagi rakyat Papua. Lepaskan Victor Yemo dan seluruh tahanan politik Papua tanpa syarat. Bebaskan. Hentikan kriminalisasi aktivis Indonesia dan di Papua. Hentikan. Segera hentikan rencana pembangunan Bandar Utara Antariksa di Biak. Hentikan. Pemerintah Indonesia segera membuka akses bagi komunitas internasional, Komisi Tinggi HAM PBB, pelopor khusus tentang pengungsi, anggota Kongres, jurnalis, akademisi internasional, LSM internasional untuk datang melakukan investigasi ke Papua. Segera membuka akses. Mendesak komunitas internasional, Uni Eropa, Amerika, Australia, New Zealand, negara-negara ASEAN, China, International Money Fund atau IMF, World Bank untuk menghentikan bantuan dana kepada pemerintah Indonesia karena selama 59 tahun telah terbukti gagal membangun Papua dan berdampak pada genosida, etnosida, dan genosida terhadap bangsa Papua. Hentikan. Tutup semua perusahaan asing di seluruh tanah Papua, Freeport, LNG Tangguh, Live, dan Lokabu. Tutup. Kami bangsa Papua bersolidaritas bersama Haris Azhar dan Fathia. Hentikan kriminalisasi hukum, teror, dan intimidasi terhadap pembela HAM bangsa Papua di Indonesia. Hentikan. Mendukung perjuangan rakyat di Wadas, Purworejo, Jawa Tengah dan tentang penolakan tambang proyek Bendungan Bener. Mendukung. Hentikan uji coba nuklir di Pasifik yang dilakukan oleh Prancis, Amerika, New Zealand, dan Australia. Hentikan. Tolak KTT G20 di Indonesia. Tolak. Mendesak pemerintah Indonesia melalui aparat kepolisian hentikan kriminalisasi. Yang pertama, Alfius Wenda. Yang kedua, Melkias Kayame. Yang ketiga, Abraham Fatim. Dan hentikan proses hukum dan segera bebaskan. Bebaskan. Berikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa Papua. Berikan.
Demikian pernyataan singkat ini kami buat atas nama seluruh pejuang yang telah mati di atas tangan penjajah dan atas nama rakyat Papua Barat yang telah lama hidup di bawah rantai penindasan kolonialisme Indonesia dan kapitalisme. Kami akan terus berjuang hingga terciptanya kemerdekaan sejati di atas bumi tercinta kita West Papua. Jakarta 3 Juni 2022 ditandatangani 122 organisasi dan 718.179 suara rakyat Papua. Kabut Otsus. Cabut. Otsus. Cabut. Otsus. Cabut. Jobe. Tolak. Jobe. Tolak. Papua. Merdeka. Papua. Merdeka. Wah. Terima kasih kawan-kawan itu pernyataan sikap kami. Selesai.